Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu dalam siraman rohani itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami siap untuk diperbaharui kerohanian kami. Dan saat ini kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Baharuilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan belajar hari ini dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tetapi sebelum kita membaca ayat tersebut dan kita menggali firman Tuhan lebih lagi, saya ingin ceritakan pengalaman saya. Dulu saya pernah membeli seekor burung parkit, saudara, di sebuah tempat. Ketika itu ada seorang yang berjualan burung parkit, warnanya bagus sekali pada waktu itu dan saya suka. Dan akhirnya saya tanya pedagangnya, kemudian saya beli burung parkit itu. Sesampainya di tempat di mana saya tinggal, saya bingung karena ternyata tidak ada sangkarnya. Dan waktu itu burung parkit itu kelamaan di boxnya. Kemudian saya taruh di kamar dulu, kemudian baru saya ke sana kemari cari kandangnya. Setelah cari kandangnya, saya taruh di situ. Saya mulai bingung, bagaimana dengan makanan dan minumannya? Kemudian saya pergi lagi, sementara burung parkit itu masih di dalam box. Kalau burung itu bisa berbicara, mungkin dia akan berbicara, aduh jangan lama-lama, ini sumpek sekali. Kemudian saya cari makanannya di tempat penjual burung, kemudian saya dapat makanannya dan minumannya dan saya bawa, kemudian saya masukkan ke dalam sangkar makanan dan minumannya, kemudian burung parkitnya saya masukkan ke dalam sangkar dan menjadi pet saya pada waktu itu. Nah saudara, dari pengalaman saya ini banyak ketidaksiapan yang saya miliki, yang saya lakukan ketika saya membeli burung parkit itu. Seharusnya ceritanya terbalik, saudara. Ketika saya suka burung parkit itu, seharusnya saya cari kandangnya dulu, cari minumannya dulu, kemudian setelah semuanya settle baru saya cari burung parkit itu, sehingga burung parkit itu tidak kasihan kelamaan di box kardus waktu itu. Nah saudara, pengalaman saya ini menceritakan bahwa kadang manusia kurang siap di dalam segala hal. Nah tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat siap, sangat terperinci, sangat detail, terutama ketika menciptakan kita. Sehingga sebelum Tuhan menciptakan kita, source-nya dicukupkan, sumber dayanya dicukupkan. Nah mari lihat Kejadian 1 ayat 26. Saya harap ayat ini bisa menguatkan iman kita di tengah-tengah pandemi ini tentang kebutuhan kita, saudara. Kejadian 1 ayat 26, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Roh Kudus, Allah Putra, dan Allah Bapa pada waktu itu dalam Tritunggal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Jadi waktu itu ikan-ikannya udah ada. Dan burung-burung di udara. Jadi waktu itu burung-burung di udara sudah ada. Dan atas ternak hewan juga sudah ada. Dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah perhatikan saudara, ketika Allah menciptakan manusia itu jatuh pada hari terakhir. Hari pertama sampai hari-hari selanjutnya Tuhan masih sibuk menciptakan benda-benda di langit, menciptakan laut, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Baru setelah semua bumi ini dan sumber dayanya tersedia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makanan, minuman, ada buah-buahan yang bergizi. Setelah semuanya itu tersedia, baru yang terakhir manusia diciptakan. Menarik sekali saudara. Kita lihat Tuhan begitu detail mengatur ciptaannya dan terutama begitu concern memperhatikan manusia yang akan diciptakan. Manusia tidak diciptakan di hari pertama, karena ketika diciptakan di hari pertama nanti bingung dia tinggal di mana, dia makan apa,
dia bagaimana berkembangnya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan menyediakan, mengerti kebutuhan manusia. Dia ciptakan dulu tanah, dia ciptakan bumi, dia lengkapi dengan bahan makanan 9 bahan pokok, mulai dari makanan sayuran, daging dan lain sebagainya. Tuhan sediakan di Taman Eden, baru manusia diciptakan. Nah, tahukah saudara, dari peristiwa ini berarti Tuhan itu mengerti kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya dan memikirkannya. Dan ini yang menguatkan iman kita. Karena itu jangan khawatir tentang hari esok. Karena ketika manusia diciptakan saja, Tuhan tahu bahwa manusia butuh tempat tinggal, manusia butuh makan, manusia butuh berkembang biak, manusia butuh segala macam. Tuhan tahu. Dan Tuhan sediakan itu di Taman Eden. Baru manusia diciptakan. Betapa baiknya Tuhan kita. Sebelum Adam dan Hawa meminta, sebelum Adam memikirkan apa yang dia perlukan, Tuhan sudah menyediakannya. Karena itu Alkitab benar sekali berkata, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang belum pernah kita dengar, itu yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu mari tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tahu kebutuhan saudara. Dan Tuhan bukan cuma menonton di surga. Di tengah-tengah pandemi yang dialami oleh anak-anaknya yang jobless, yang mengalami kekurangan, yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Dan menarik, di perjanjian baru ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan berkata kepada para murid-muridnya pada waktu itu, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bayangkan saudara, bahkan soal surga saja Tuhan sediakan dulu. Kalau surga sesuatu yang besar, yang tidak bisa kita peroleh dengan usaha kita, itu saja Tuhan kasih. Aku terangkat ke surga, mau ke rumah Bapa, menyediakan surga bagi kamu. Surga yang begitu besar, yang gak bisa kita dapatkan dengan cara kita sendiri saja, Tuhan sediakan. Apalagi soal makan, minum, pakai, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Karena itu jangan khawatir, sebab Tuhan mengerti dan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tinggal percaya, bekerja dan berusaha. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau tahu dan mencukupkan setiap kebutuhan kami hari ini, esok, dan yang akan datang. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah iman dan semangat ada di dalam hati setiap kami, jemaat-jemaat-Mu di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dan di TPI-TPI yang ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.